Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putrani Yusuf. Saya dari kelas 1G jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kelas yang tidak baik. Yang pertama, penyebab manajemen kelas yang tidak baik. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan manajemen kelas yang tidak baik. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya perencanaan dan persiapan yang memadai. Ketika seorang pendidik tidak merencanakan dengan baik atau tidak mempersiapkan materi pembelajaran, strategi pengajaran dan aturan kelas, maka kelas dapat menjadi tidak terstruktur dan sulit untuk dikelola. Selain itu, kurangnya konsistensi dalam penerapan aturan dan disiplin juga dapat menjadi penyebab manajemen kelas yang buruk. Ketika aturan kelas yang tidak jelas, tidak konsisten, atau tidak ditegakkan dengan tegas, peserta didik mungkin menjadi bingung tentang harapan yang sebenarnya. Kurangnya keterampilan komunikasi dan interaksi sosial dari pendidik juga dapat mempengaruhi manajemen kelas. Komunikasi yang buruk antara pendidik dan peserta didik, kurangnya penghargaan terhadap perspektif peserta didik, atau ketidakmampuan untuk mengelola konflik dengan baik dapat menciptakan lingkungan kelas yang tidak harmonis. Selanjutnya, beban kerja yang berlebihan atau kurangnya dukungan dari pihak sekolah juga dapat menyebabkan manajemen kelas yang tidak baik. Terakhir, kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dan karakteristik individu peserta didik juga dapat menjadi penyebab manajemen kelas yang buruk. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar, minat, dan kebutuhan yang berbeda. Dalam rangka meningkatkan manajemen kelas, penting bagi pendidik untuk melakukan perencanaan yang matang, menerapkan aturan yang konsisten, meningkatkan keterampilan komunikasi, mendapatkan dukungan yang memadai, dan memahami kebutuhan individu peserta didik. Penyebab terjadinya manajemen kelas yang tidak baik yaitu yang pertama, kurangnya keterampilan manajemen kelas guru, yang kedua, tidak adanya aturan dan ekspektasi yang jelas, yang ketiga, tidak adanya hubungan yang baik antara guru dan peserta didik, yang keempat, ketidakseimbangan antara kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok, yang kelima, faktor-faktor lingkungan, yang keenam, ketidaksesuaian kurikulum dan metode pengajaran. Kemudian ada dampak manajemen kelas yang tidak baik. Manajemen kelas yang tidak baik dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap peserta didik. Salah satu dampaknya adalah gangguan dalam proses pembelajaran. Ketika kelas tidak teratur, tidak ada aturan yang jelas, atau kurangnya struktur dalam pengelolaan kelas, peserta didik mungkin mengalami kesulitan untuk fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Selain itu, manajemen kelas yang buruk juga dapat merusak iklim kelas yang aman dan inklusif. Kurangnya aturan yang konsisten dan pengawasan yang tidak memadai dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi peserta didik. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan gangguan perilaku, konflik antara siswa, dan bahkan intimidasi. Manajemen kelas yang tidak baik juga dapat mempengaruhi motivasi dan kepercayaan diri peserta didik. Peserta didik mungkin merasa tidak termotivasi untuk belajar jika mereka tidak merasa didukung atau terlibat dalam lingkungan kelas. Dampak lainnya adalah rendahnya partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Secara keseluruhan, manajemen kelas yang tidak baik dapat memiliki dampak serius terhadap peserta didik. Dampak tersebut meliputi gangguan dalam pembelajaran, kerusakan iklim kelas yang aman, penurunan motivasi dan kepercayaan diri, serta rendahnya partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dampak dari manajemen kelas yang tidak baik terhadap proses pembelajaran dan peserta didik dapat sangat signifikan. Ada beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama, gangguan pembelajaran. Manajemen kelas yang tidak baik mengganggu proses pembelajaran secara keseluruhan. Yang kedua, rendahnya prestasi akademik. Peserta didik yang mengalami manajemen kelas yang tidak baik cenderung memiliki prestasi akademik yang rendah. Yang ketiga, rasa tidak aman dan tidak nyaman. Ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam lingkungan kelas yang tidak teratur dan tidak terkendali dapat menciptakan rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi peserta didik. Yang keempat, gangguan hubungan sosial. Manajemen kelas yang tidak baik dapat mempengaruhi hubungan sosial antar peserta didik. Kemudian ada konsekuensi jangka panjang dari manajemen kelas yang tidak baik. Manajemen kelas yang tidak baik dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan terhadap prestasi akademik dan perkembangan sosial emosional peserta didik. Dalam hal prestasi akademik, dampaknya bisa berupa rendahnya pencapaian dan tes hasil. Selain itu, manajemen kelas yang buruk juga dapat merusak motivasi peserta didik. Dengan suasana yang tidak kondusif, peserta didik mungkin kehilangan minat dalam belajar dan merasa termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif. Dalam jangka panjang, dampak-dampak ini dapat berlanjut ke dalam kehidupan peserta didik di luar kelas.
Rendahnya prestasi akademik dapat mempengaruhi peluang pendidikan selanjutnya atau karir di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memahami dan meningkatkan manajemen kelas mereka agar menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Ada langkah-langkah untuk memperbaiki manajemen kelas. Untuk memperbaiki manajemen kelas yang tidak baik, berikut ada beberapa langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi. Langkah awal adalah melakukan analisis menyeluruh terhadap manajemen kelas yang ada. Yang kedua, merencanakan dengan baik. Perencanaan yang matang merupakan landasan yang penting dalam manajemen kelas yang efektif. Yang ketiga, memperbaiki aturan dan prosedur. Penting untuk memiliki aturan dan prosedur yang jelas dan konsisten dalam kelas. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan aspek penting dalam manajemen kelas yang baik. Yang kelima, membangun hubungan positif. Membangun hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik dapat membantu meningkatkan manajemen kelas. Yang keenam, menggunakan strategi pengelolaan perilaku yang efektif. Pendidik perlu memiliki strategi pengelolaan perilaku yang efektif untuk mengatasi gangguan dan menjaga disiplin ke dalam kelas. Yang ketujuh, melibatkan orang tua. Melibatkan orang tua dalam manajemen kelas dapat menjadi sumber dukungan tambahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.